Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ya, renungan firman Tuhan saya sampaikan bertemakan kekuatan baru dari Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 bunyi demikian, firman Tuhan mengatakan itu bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di mana dalam kitab Yesaya menekankan tentang bahwa kuasa dan kedaulatan Allah akan dinyatakan bagi orang-orang yang menaruh harapan dan percaya kepada Tuhan, ya, maka akan diberikan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menjanjikan, yaitu kekuatan baru bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, hal penting dikatakan bahwa ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan dalam hidup. Itu ya biasanya itu yang akan menyita banyak kekuatan di dalam kita akan hilang. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ada berapa yang bisa kita lakukan untuk bisa supaya ya kekuatan yang sudah terkuras di dalam kita itu bisa diperbaharui, diberikan Tuhan kembali kekuatan baru kepada kita. Yang pertama yaitu ya kita harus hidup di dalam doa, yaitu berdoa setiap hari secara rutin. Ya, saya menyadari bahwa ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan di hidup ini akan banyak kali menguras ya kekuatan yang sudah ada pada diri kita itu akan terkuras oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Pentingnya doa, yaitu melalui kehidupan doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita juga yaitu membagikan ya isi hati yang ada pada kita itu, dan kita sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan doa-doa kita Bapak Ibu, ya. Dan yang kedua, kita harus secara rutin ya untuk membaca Alkitab, ya, karena Alkitab adalah cara kita untuk memahami kehendak Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, sehingga kita dapat diteguhkan, dikuatkan, yaitu melalui pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga itu bahwa kita juga harus yaitu meminta Tuhan setiap hari itu memberikan kepada atau mengutus kepada kita Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus itulah adalah pribadi Allah sendiri yang akan mentransformasikan kuasa, kekuatan baru kepada kita. Dia juga yang akan bertindak, akan menuntun kita. Dia juga bertindak sebagai penolong buat kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa itu dapat diimplementasikan banyak hal, termasuk juga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan yang baru kepada kita itu melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, dan itulah yang saya maksud firman Tuhan pada hari itu. Ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dan ada beberapa cara yang sudah saya sampaikan hari ini, yaitu pertama berdoa, dan yang kedua secara rutin kita harus membaca Alkitab, karena dari Alkitab itulah kita dapat diteguhkan, dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus meminta keterlibatan Roh Kudus setiap hari, setiap kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau sudah berbicara kepada kami hari ini melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di kami Tuhan,
dan menjadi rema buat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.